Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint Text ulangan tengah semester pengantar ilmu hukum. Dosen pengampu Ibu Sri Haryati, SPD MPD. Jumlah soal 5, bentuk soal esai. Pembuat tugas Natasha Rahmadani dengan nomor NIM 2215107778. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Langsung saja saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu kemukakan pengertian pengantar ilmu hukum. Jawaban saya, pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar atau introduction atau inleading dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Selanjutnya, nomor 2, yaitu jelaskan sejarah singkat dari pengantar ilmu hukum. Jawaban saya, istilah pengantar ilmu hukum atau biasa disingkat PIH pertama kali lahir dan dipergunakan di Indonesia sejak berdirinya Perguruan Tinggi Gadjah Mada di Yogyakarta tanggal 13 Maret 1946. Istilah pengantar ilmu hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot the Rechtswetenschappen, yang telah dipergunakan di Indonesia sejak 1942 pada saat di Jakarta didirikan Rechtshogeschool. Soal nomor 3, jelaskan peran, tujuan, dan fungsi PIH. Jawaban saya yaitu pengantar ilmu hukum memiliki tujuan dan peran untuk menjelaskan tentang keadaan, inti dari maksud, tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah membantu memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Jenis-jenis ilmu hukum yaitu 1. Hukum pidana atau hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat. 2. Hukum perdata dan hukum privat, keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Selanjutnya, fungsi PIH berfungsi sebagai memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga, pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari PIH. Selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan tentang kodifikasi hukum dan perkembangannya serta berikan contohnya. Jawaban saya itu, kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Contoh kodifikasi hukum adalah hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum dagang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perkembangan kodifikasi hukum dimulai dari sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Kodifikasi ini merupakan kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justianus abad 4 sebelum Masehi. Selanjutnya, peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justianus yang disebut Corpus Juris Civilis dalam perkembangannya.
Prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Corpus Juris Civilis ini dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia termasuk Indonesia. Selanjutnya, soal nomor 5. Kemukakan pendapat saudara tentang implementasi hukum yang ada di Indonesia apakah sudah terlaksana dengan baik? Jawaban saya yaitu, pengimplementasian hukum di Indonesia menurut saya sudah berjalan dengan baik. Bisa dilihat dengan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat telah diterapkan dan ada sanksi jika melanggarnya, serta hukum-hukum di Indonesia tersusun dengan baik dan tertata dengan rapi sesuai kategorinya. Namun walau seperti itu, masih ada juga pihak-pihak yang acuh dan tak acuh pada hukum di Indonesia karena kurang tegasnya serta ketidaksesuaian pemerintah dalam memberikan suatu hukum kepada pelanggar hukum yang membuat pelaku tidak jera terhadap hukum. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.